reward sponsor dari Tiens, beliau peraih reward laptop dari One Vision. Beliau saat ini menduduki peringkat bintang 6 platinum. Sebelum saya panggilkan beliau, ada baiknya kita mengetahui siapakah beliau itu melalui video profil beliau berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, latar belakang saya adalah seorang pengusaha properti dan bisnis kuliner, dan saya merasa ini saatnya kita melakukan perubahan dalam kehidupan kita perlu merancang masa depan kita. Ya, saya sarankan Bapak Ibu semuanya bisa tergabung dalam komunitas yang sangat luar biasa, yaitu tagar milenial dan tagar profesional. Sampai ketemu dan bergabung dengan keluarga besar kami. See you. Assalamualaikum. Baik Bapak dan Ibu, tanpa banyak kata, kita berikan sambutan hangat dalam hati kita panggilkan satu pemimpin kita, Bapak Bekti Wibowo. Waktu dan tempatnya kami berikan secara hormat. Silakan Bapak Bekti. Oke, baik, terima kasih Pak Surito, luar biasa sekali ya MC kita pada malam hari ini. Saya juga banyak belajar dari Bapak Surito. Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, kita tadi juga sudah mendapatkan penjelasan yang lengkap, begitu jelas. Kalau saya orang baru, maka saya juga akan segera memutuskan join di bisnis ini, kunci posisi saya segera bergerak. Ya, tadi Pak Wawan begitu lengkap sekali, ya, matur nuwun Bapak Wawan. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Bekti Wibowo. Ya, posisi saya ada di kota Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Dan alhamdulillah saya masih bisa diberikan kesempatan untuk membangun bisnis TNC dan One Vision. Alhamdulillah Bapak Ibu. Ya, justru pada saat rekan-rekan saya banyak di luaran sana, yaitu banyak sekali perusahaan, pengusaha yang pada drop, ya, malah bisnis TNC ini semakin menggila, ya, omsetnya sungguh dahsyat banget. Kenaikannya itu sungguh luar biasa sampai 200%. Di saat perusahaan-perusahaan yang lain itu pada mengeluh, ya, kemarin saya ketemu kawan saya pengusaha bisnisnya sepi, ya, buka toko sepi, cucian mobil sepi, segala macam, bahkan sampai kulaan ayam kampung saja itu sulitnya minta ampun. Mungkin kalau dapat barang, barangnya juga sulit, dan kalaupun ada barang juga untuk distribusinya penjualan menurun sama sekali Bapak Ibu. Ini sangat luar biasa sekali dampaknya. Namun alhamdulillah berkat TNC ini, ya, berkat One Vision, alhamdulillah saya bisa sukses di bisnis ini Bapak Ibu. Saya bisa membangun aset di bisnis ini. Saya bisa punya tim bisnis yang sangat luar biasa, ya. Dan Bapak Ibu, ya, saya hanya pesan kepada Bapak Ibu, ya, jalankan bisnis ini sebelum kita benar-benar membutuhkannya. Kelak suatu saat kita pasti membutuhkannya Bapak Ibu. Saat ini mungkin bukan kita yang membutuhkan, tapi mungkin orang lain yang membutuhkan, mungkin saudara kita, mungkin kerabat kita, mereka baru di PHK, banyak profesi-profesi yang hilang Bapak Ibu. Ini terjadi, ini fakta, ya. Maka itu Bapak Ibu, bukalah mata hati Anda, mata batin Anda. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan keyakinan, Bapak Ibu segera jalankan Bapak Ibu. Tidak ada orang yang tidak akan tertarik ketika Bapak Ibu jelaskan bisnis ini. Yang ada adalah orang yang kehabisan keberanian untuk melakukan perubahan dalam kehidupannya Bapak Ibu. Ya, dan alhamdulillah saya profesi pebisnis properti yang juga ikut kena dampaknya dari COVID-19. Alhamdulillah karena bimbingan mentor saya, Kersani Gusti Allah Bapak Ibu, saya punya mentor yang sangat baik hati, ya, pada waktu itu menyelamatkan saya. Ya, beliau menuntun saya, ini loh ada sebuah kesempatan untuk merubah nasibmu Pak Bekti. Saya waktu itu sambut, dan alhamdulillah pada awal-awal saya menjalankan bisnis ini, saya meraih reward sponsoring, ya, rekrutmen. Saya dapatkan reward rekrutmen, dan alhamdulillah saya bulan Januari kemarin itu menerima reward untuk laptop. Alhamdulillah, dan kami yakin ini adalah langkah-langkah kecil saya untuk membuka pintu reward-reward berikutnya bagi seluruh tim bisnis kami Bapak Ibu. Ya, saya akan sharekan
inilah saya, inilah keadaan saya ini bukan siapa-siapa Bapak Ibu, saya hanyalah pengusaha yang terkena dampaknya. Saya akan tunjukkan apa yang membuat saya termotivasi membangun usaha ini. Bapak Ibu, saya akan tampilkan kisah saya awal saya mengawali usaha ini, ya. Ini adalah masa kecil saya beranjak SD, SMP, itu yang dilingkari adalah saya yang bawah, ya. Kemudian yang atas adalah my lovely sponsor, ya. Beliau yang mengajak saya, beliau yang menunjukkan ini ada sebuah kehidupan yang sangat luar biasa, ya. Dan akhirnya saya sambut dan saya berjuang bersama beliau. Nah, ini adalah yang di tengah adalah pada saat saya bekerja sebagai seorang karyawan, sebagai administrasinya perusahaan otomotif, yaitu saya kebetulan berada di bagian adminnya bengkel, Bapak Ibu. Ini saat saya di setiap ada kegiatan-kegiatan posko Lebaran, posko Hari Raya sebelum COVID, ya, yang zaman dulu, ya, ini tahun 2001-an, ya Bapak Ibu, ya, saya sudah bekerja, ya. Next slide, ya. Slide berikutnya saya akan tunjukkan masa kecil saya. Saya adalah 4 orang bersaudara, ya. Kebetulan yang kecil belum lahir, itu saya anak nomor 2. Ini almarhum bapak ibu saya, yang posisi saya yang ada sebelah kiri yang pakai baju hitam, ya, masih ujung-ujungnya. Beranjak dewasa, naik SMP, SMA, ada sebuah gambaran bahwa saya sedang mencari jati diri saya. Saya kemudian ikut perkumpulan dengan rekan-rekan saya ikut band karena saya suka kegiatan bersuara, ya. Next slide. Ini pada saat saya lagi mencari jati diri saya. Wah, kayaknya impian menjadi artis itu pasti bisa, ya, karena saya punya teman-teman yang suka musik. Nah, salah satu yang menjadi histori dari kehidupan saya adalah seseorang yang di sebelah kiri, ya, yang di bawahnya tulisan The Clover itu, ya, yang paling ujung itu namanya Bapak Andi Aziz Effendi. Beliau adalah orang yang sangat luar biasa, ya. Beliau itu kalau waktu masa mudanya itu suka tawuran, ya, dan temperamen waktu itu, ya. Sekarang baik hati, ya. Dan alhamdulillah saya dengan beliau itu berkumpul terus, ya. Mulai dari kecil kami bersosialisasi, kita berhubungan seperti saudara, sampai akhirnya kami bertumbuh dewasa, berbisnis bersama-sama. Bahkan waktu itu saya pernah bekerja bersama Pak Andi Aziz sebagai direktur utamanya, saya sebagai direktur pemasarannya untuk perusahaan yang bergerak di bidang pendidikan. Kemudian waktu berlalu, Bapak Ibu, ya, saya harus melakukan perubahan dalam kehidupan saya. Saya akhirnya melakukan usaha, ya, salah satunya adalah di properti. Next slide. Slide berikutnya adalah, ini waktu saya di panggung itu nggak jelas, ya. Impian saya itu nggak kena sebetulnya. Saya ingin jadi artis aneka karya Taman Safari, ya. Lanjut. Ya, ini adalah impian saya. Ini adalah istri saya dan anak-anak saya. Ini adalah orang-orang yang membuat saya lebih kuat. Kenapa saya menjalankan usaha ini, ya, karena beliau-beliau inilah saya tetap fight, tetap berjuang membangun usaha ini, Bapak Ibu, ya. Samalah seperti Bapak Ibu punya putra-putri yang harus diperjuangkan, punya keluarga, itulah adalah alasan kuat kenapa kita menjalankan bisnis ini. Lanjut. Next, ini adalah kegiatan saya, ya, di usaha properti, dan usaha properti juga mengalami masa sulit, ya. Sekitar bulan Maret penjualan itu drop banget, ya, kita kena lockdown, kita kena pandemi, semuanya luluh lantak, ya, sehingga kehidupan harus terus berjalan. Maka saya pun berusaha untuk bangun usaha yang lain, ya, sebelum kenal Tiansi, Bapak Ibu. Lanjut, ini adalah kegiatan saya di properti. Lanjut, waktu itu sama konsumen. Lanjut, saat itulah ketika semuanya lagi surut karena posisi pandemi COVID-19 membuat saya harus berjuang, ya, the show must go on, ya, kehidupan harus terus berjalan, anak istri harus tetap diberi penghidupan yang layak, asap dapur harus terus mengepul. Saya berpikir usaha apa, ya, kalau ada sebuah usaha yang modalnya relatif kecil, ya, resikonya kecil, maka kemudian mendapatkan keuntungan yang besar, maka akan saya jalankan. Waktu itu saya belum menemukan. Akhirnya saya menemukan usaha konvensional. Next, lanjut. Ini adalah posisi-posisi ketika usaha properti kami lagi drop, ya, karena
dampaknya pandemi 19, COVID-19, lanjut sampai akhirnya saya menemukan sebuah usaha di bidang kuliner. Kebetulan istri saya adalah orang keturunan Padang ya, dari Jambi, Sumatera, dan bisa masak ya. Dan waktu itu saya putuskan saya harus berjuang untuk tetap bisa survive, yaitu kami berbisnis kuliner ya. Namun Bapak Ibu, bukan berarti semua bisnis itu jelek. Semua bisnis bagus asal halal dan barokah. Namun sepertinya yang saya gambarkan itu tidak seindah warna aslinya, karena semua bisnis juga harus mengalami kompetisi-kompetisi ya, dan banyak aspek-aspek bahwa bisnis itu harus tetap punya semangat, tetap punya perjuangan, dan saya juga terus belajar ya. Dan di saat pembelajaran saya putuskan ini kayaknya saya belum menemukan passion saya di sini ya. Tetap sampai sekarang pun saya berbisnis di kuliner. Namun alhamdulillah dalam pencarian saya akhirnya saya ditemukan oleh mentor saya yang sempat terputus ya beberapa waktu. Akhirnya kami berkumpul kembali, kami silaturahmi lagi. Akhirnya saya ketemu dengan Bapak Andi Aziz Effendi ya, karena saya tahu bahwa beliau adalah bukti sukses di Tiansi. Next, ini adalah foto. Nah, ini waktu saya berbisnis kuliner ya. Lanjut. Ini juga. Dan saya yakini bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya pasti terjadi. Semuanya mungkin. Semua pasti terjadi kalau kita mau, Bapak Ibu. Dalam pencarian saya ingat bahwa waktu itu Bapak Andi Aziz memberikan sebuah informasi tentang bisnis Tiansi. Saya hubungi dan saya ajak ketemu beliau. Dan waktu itu saya tanda tangan langsung. Masalah tentang bagaimana mekanismenya itu saya pelajari belakangan. Tapi yang paling penting adalah saya closing, saya bergabung karena melihat sosok dari sponsor saya. Ini adalah foto pada saat saya bertemu dengan beliau. Saya terus bergerak, saya perjuangkan karena saya tidak ingin masalah-masalah dalam kehidupan saya itu membelenggu saya dan saya terhisap dalam pasir yang merupakan sekumpulan masalah-masalah yang tidak terselesaikan. Ya, Bapak Ibu ya. Lanjut, ini pada saat foto-foto saya bersama Bapak Andi Aziz Effendi. Ini adalah perjalanan Bapak Andi Aziz ke kantor saya, yaitu di Kota Mojokerto. Waktu itu saya baru terbuka, pikiran saya, ini adalah momentum saya, ini adalah keputusan saya, ini harus saya bangun mulai sekarang. Itu terjadi di bulan Juni 2020, Bapak Ibu. Ya, dan saya ada sebuah keunggulan ya, saya ingin tunjukkan bahwa kenapa kita menjalankan bisnis Tiansi. Saya melihat bahwa bisnis Tiansi adalah merupakan bagian dari keluarga saya bisa mewujudkan impian ini, impian saya melalui bisnis Tiansi. Bapak Ibu, saya akan tunjukkan 6 kelebihan kenapa kita harus menjalankan bisnis Tiansi. Yang pertama, Bapak Ibu, ya, yang pertama adalah modalnya relatif kecil dan resikonya juga kecil, Bapak Ibu. Ya, kita membangun usaha ini modalnya kecil dan resikonya kecil. Kalau di luar sana, kalau Anda Bapak Ibu ingin berbisnis, pastinya Bapak Ibu juga membutuhkan modal yang besar. Dan kalau berhubungan dengan modal besar dan untuk mendapatkan modal besar itu berhubungan dengan perbankan, ya. Dan kalau kita tidak bisa mengembalikan angsuran tersebut, maka juga sengsara pada hari penagihan, Bapak Ibu, ya. Maka bisnis ini ketika kita bangun modalnya kecil dan resikonya juga kecil, Bapak Ibu, ya. Lanjut, berikutnya adalah kelebihan yang kedua, yaitu potensi usaha ini sangat besar sekali. Income-nya bisa Anda dapatkan puluhan juta, bahkan ratusan juta, bahkan miliaran, Bapak Ibu. Dengan modal kecil dan memiliki potensi besar, ini merupakan sebuah bisnis yang layak untuk dikerjakan, Bapak Ibu. Dalam waktu 2-3 tahun, Bapak Ibu bisa mendapatkan penghasilan ratusan juta. Ya, sementara untuk mendapatkan ratusan juta di luar sana, modal Anda harus besar. Kalau Anda punya modal 1 miliar, Anda dapat keuntungan 10% dan itu 100 juta, Bapak Ibu. Hanya untuk mendapatkan keuntungan 100 juta, Bapak Ibu harus menyiapkan modal 1 miliar. Nah, kalau kita bandingkan dengan bisnis ini, modalnya recehan, Bapak Ibu. Hanya 3-4 juta, 5 juta, ya. Kalau kita kerjakan usaha ini potensinya besar sekali, luar biasa, ya. Itu kenapa kita jalankan bisnis ini. Yang ketiga, Bapak Ibu, alasan ketiga menjalankan bisnis ini adalah bekerjanya itu tidak full time, Bapak Ibu. Anda tidak harus menjalankan setiap hari
Ya, setiap jam Anda jalankan bisnis, tidak harus. Anda cukup meluangkan waktu 2-3 jam per hari. Yang penting full heart, tidak perlu full time, tapi yang penting dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Luangkan waktu 2-3 jam per hari. Insya Allah dalam waktu 2-3 tahun ke depan Bapak Ibu akan memiliki kehidupan yang sangat luar biasa. Itu adalah poin yang keempat. Sekarang poin yang kelima Bapak Ibu, ya. Poin yang kelima adalah kenapa kita menjalankan bisnis ini. Kelebihannya adalah bekerjanya secara tim dan dibimbing hingga sukses. Ya, Anda tidak bekerja sendiri-sendiri. Anda bergabung terus kemudian tidak langsung dilepaskan begitu saja. Anda akan dimentoring, Anda akan dilatih sampai sukses Bapak Ibu. Sementara di luaran sana Bapak Ibu, untuk menemukan konsep bisnis yang dibimbing sampai sukses itu terkadang hanya lip service Bapak Ibu. Kami sudah membuktikan, sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri ya, bahwa saya pun juga membangun usaha ini. Awalnya saya tidak bisa, kemudian saya dibimbing dan akhirnya alhamdulillah saya bisa, dan giliran saya membimbing tim saya. Kan begitu ya. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu, poin yang terakhir adalah, yang kelima adalah tidak melihat latar belakang. Ini poin yang kelima. Ya, poin yang kelima, untuk sukses di bisnis ini tidak perlu latar belakang, background pendidikan, harus punya ijazah S1, S2 itu tidak dibutuhkan. Yang dibutuhkan hanya apa? Yang dibutuhkan hanya memiliki impian yang kuat, Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir adalah join hari ini, ya. Join hari ini itu sama saja Bapak Ibu mengunci posisi. Karena Bapak Ibu kalau Anda lewatkan joinnya itu besok lusa, harusnya Anda posisinya adalah posisi yang strategis, tapi karena Anda menunda, tempat Anda itu diisi oleh orang lain Bapak Ibu. Kenapa kok bisa begitu? Karena tim bisnis Anda terus setiap hari melakukan presentasi, setiap hari mensponsori orang. Sehingga kalau Anda tunda, seharusnya posisi tersebut posisi bagus, ya, tapi Anda lewatkan. Ya, jadi saran kami segera kunci posisi. Ya, baik. Yang terakhir Bapak Ibu, saya ada kado buat Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, saya ada sebuah cerita yang mungkin cerita ini bisa menjadi inspirasi kita semuanya. Ya, bahwa ini tentang sebuah kejadian. Ya, sebuah kejadian di tingkat 103. Ini nyata Bapak Ibu. Langit agak mendung waktu itu Bapak Ibu. Suhu udara sekitar 20 derajat Celcius. Pada waktu itu adalah jam 8 pagi. Orang-orang yang bekerja di lantai 103 sedang menuangkan kopi. Mereka juga membenahi meja kerja mereka. Mereka meninjau, melihat jadwal kerja, melihat janjian mereka. Di hari itu adalah hari Selasa Bapak Ibu. Ada pula mereka yang sedang bersenda gurau. Mereka sedang ngobrol dengan satu dengan yang lainnya. Ada juga yang memandang ke pelabuhan dari ketinggian gedung kantor mereka. Itu terjadi di beberapa menit. Dan 1 menit kemudian Bapak Ibu, hal tersebut tidak berarti lagi. Lantai 20, di bawah lantai 103, ada sebuah pesawat Boeing 747 yang menabrak gedung tersebut, menyebabkan lantai 103 terputus, terperangkap, terjatuh, dan terperosok Bapak Ibu. Tetapi belum mati. Saat itu yang terjadi adalah orang-orang di dalam ruangan tersebut langsung mencari sebuah telepon. Mereka bisa katakan, saya akan menghubungi orang-orang tercinta, saya akan hubungi anak-anak saya. Aku akan katakan, aku cinta kamu. Saya ucapkan terima kasih. Karena untuk yang terakhir kali, saya akan katakan kepada anak-anak saya, ini adalah sebuah kesempatan yang terakhir, di mana saya bisa menyatakan bahwa kamu sangat berharga buat saya. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya, mereka berpikir bahwa saat itu adalah yang ada di benak mereka adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka baru tahu tentang keyakinan, mereka tahu tentang kekekalan, mereka tahu tentang ayat-ayat suci.
Bapak Ibu, dalam waktu yang dramatis seperti itu Bapak Ibu, tiba-tiba kita baru tersadar betapa kita butuh prioritas-prioritas dalam hidup kita Bapak Ibu. Kita terus bergerak, kita tetapkan hal-hal yang terpenting buat kehidupan kita selama kita masih bisa bertemu dengan orang-orang yang tercinta Bapak Ibu. Bapak Ibu, makna dari cerita saya adalah segera perjuangkan bisnis ini selagi kita bisa melihat wajah-wajah itu. Selagi kita bisa melihat orang-orang yang tercinta Bapak Ibu. Coba Anda bayangkan ketika kita berada di gedung lantai 103 Bapak Ibu. Apa yang terbersit dalam benak kita? Apa yang terbersit dalam pikiran kita? Kita baru tersadar bahwa hidup perlu melakukan prioritas-prioritas. Hidup adalah sebuah perjuangan bagaimana kita bisa mewujudkan impian-impian kita. Bapak Ibu dan kawan-kawanku semuanya, jalankan bisnis ini, jalankan dengan sepenuh hati, ya. Dan ini adalah saatnya. Tahun 2021 adalah tahun yang terbaik untuk kemenangan kita. Ya, sebelum saya akhiri Bapak Ibu nanti bisa hubungi para pengundang Anda, ya. Segera hubungi para mentor Anda, orang yang membagikan link ini kepada Anda semuanya. Lakukan, kerjakan dengan sepenuh hati, mumpung kita masih bisa melihat keluarga-keluarga kita yang tercinta Bapak Ibu. Ya, terakhir dari saya Bapak Ibu, mari kita ikuti anjuran pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19 Bapak Ibu. Kita rajin cuci tangan, kita pakai masker, kita menghindari kerumunan, dan jaga kondisi kita Bapak Ibu. Ya, berikan nutrisi-nutrisi yang terbaik, kita punya TIENS, ya, kita punya ya imunitas yang kuat, itu insya Allah kita bisa memutus mata rantai COVID-19. Mudah-mudahan sharing saya bermanfaat. Otomatis Bapak Ibu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada mentor saya, Bapak Andi Aziz Effendi. Tanpa beliau, saya bukan siapa-siapa Bapak Ibu. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Saya terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bapak MC. Terima kasih.